apa ayatnya Mas Is sing perubahan nasib itu seko apa ki Ya kemarin dengan Busra saya ungkapkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin tok dihafal kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim di maknya saya sudah sering tanyakan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Yang sama sing tak kritisi kenapa kaum dudu umat apa dudu negara dudu. Oh itu soal bahasa toh. Iya, kuwi kaum lah klaster kauman, kaum perkauman. Jadi makyah itu menurut saya kaum iya. Dudu umat dudu. Nah, aku suka ayat lho kaum itu lho sing penting yang saya garis bawahi adalah kenapa tafsir Tohariyah. Nah, saya kira enggak globalisasi juga akan tumpul ketika menghadapi kaum dengan catatan tadi kaum sing duwe cara berpikir maya. Oke toh, saya kira maksudnya Mas Toto jelas ya. Di luar soal kaum tadi bahwa kalau di maya kan pertanyaan gini, janjane sing fakta pelaku perubahan ki Allah apa kaume kuwi. Di maya kan kita simpulkan sepanjang kaumnya sendiri berniat dan berbuat untuk merubah, maka Allah akan berbuat lebih dahsyat untuk merubah itu. Jadi sebenarnya pelaku utamanya tetap Allah kalau saya. Tetapi harus dimulai oleh kaum itu sendiri. Nah, jadi saya kira diskusi kita sangat jelas. Ma'iyah ini harus restart benar sekarang. Dalam artinya itulah sebabnya saya minta di web ada diskusi. Misalnya diskusi pertama soal restart Ma'iyah ya. Restart Ma'iyah dalam berbagai dimensinya, pemetaannya, strateginya dan seterusnya. Itu yang dimaksud Mas Toto, ayat yang dia hafal ternyata enggak lah. Ya seorang mungkin lah. Kui njaluk Kiai Tohar apal ayat ki lak padha karo mangan asem njaluk legi gitu. Tapi intinya memang malam ini kita menyepakati insyaallah bahwa kita harus punya kesadaran restart ya, kesadaran respring, kesadaran untuk memulai kembali, mengenalkan kembali. Menurut Dr. Pri tadi Indonesia punya kesempatan yang baik andaikan kita punya kepemimpinan yang memiliki kesadaran dan determinasi soal itu. Tapi kan kita tidak punya. Kita hanya punya Fir'aun. Itu pun yang bekerja adalah Haman sama Korun. Nah, jadi sehubungan dengan ayat perubahan tadi itu kesimpulan itu. Ya, menurut saya mikirnya rada cilik-cilikan ndek. Ya kaum iki ya sebetulnya republik apa negara ya bisa dibangun di dalam kaumnya itu dengan teritori yang terserah kita. Tapi intinya bahwa kita harus merebut kedaulatan di situ apa saja, kedaulatan belajar, kedaulatan pangan, kedaulatan apapun saja yang itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan itu gotro-gotron itu wis ketok sangat mungkin bisa gitu. Tapi ya aku ya ora pikir dari Sabang sampai Merauke mergo ora cukup prasyaratnya gitu. Dan yang dimungkinkan perkauman itu juga akan lahir di mana-mana. Dan ini menurut saya menjadi perubahan yang fundamental dibandingkan revolusi yang hanya karena dimobilisasi. Itu tentu saja pasti akan butuh waktu panjang yang mungkin nganti tekan aku mati orang untuk meruh hasilnya gitu. Tapi itu yang membuat apa namanya? Ojo sik. Ya, kira-kira kan ya butuh 50 tahunan ya, tapi saya kira ora apa-apa sih 50 tahun kan kowe isih 100 tahun. Kira-kira kalau saya melihat Nabi Ibrahim 145 kok umurnya. Kalau saya melihat fenomenanya di
masa corona ini ono wujude ngono-ngono kuwi, dan itu tidak dimobilisir, itu tidak ora digerak. Kalau kapitalisme tadi kan memobilisir melalui maklar-maklar, jadi iki ora ono sistem ekonomi, sebenarnya yang ada adalah maklar. Nah, masalahnya maklar kuwi ora ming maklar sapi ngono kae, maklar ki ya iso nang pemerintah, iso nang DPR, bisa di mana saja gitu. Nah, sekarang maklar tidak hanya maklar barang, tapi juga sudah maklar cara berpikir, maklar apa jenenge macam-macam, bahkan agama wae iso dimaklari gitu. Nah, itu yang ya kita kembali lagi bahwa pilihan jeneng negeri makyah iki ora kleru, Cak. Negeri makyah itu ya aja dibayangke saka dari Sabang sampai Merauke. Negeri makyah ya ada pada tadi perkauman tadi. Teritorialnya adalah nilai toh. Ya. Di mana dia berlaku. Betul. Itu situ. Kira-kira itulah, dan saya kok agak optimis ya melihat fenomena ini dengan berbagai geliat teman-teman, terutama teman-teman makyah yang saya amati, dan kuwi ora ono sing perintah, ora ono sing memobilisir, tetapi dengan kesadarannya, dengan lakunya itu ora seragam, berbagai macam anunya, macam-macam yang dilakukan itu beraneka macam, tidak seragam. Itu yang menurut saya agak punya optimisme melihat teman-teman jamaah makyah terus terang. Kecuali kalau kita gerakan dari sini, mbok ngene-ngene, enggak, mau kita juga enggak ada istilahnya instruksi kayak apa, itu enggak ada, tetapi dengan semangat kebersamaannya, dengan semangat bebrayanya teman-teman sudah mulai bergerak di masing-masing tempat gitu. Dan saya yakin pada tahap berikutnya juga pasti mulai bersinergi, mulai saling berkorelasi antara yang di tempat satu dan tempat yang lain. Saya kira itu dulu, Cak. Oke, saya transfer ke Helmi untuk soal diskusi di web itu menyerap sebanyak mungkin pemikiran teman-teman makyah soal restart. Saya restart ini daripada kita itu di restart oleh dunia, kita harus restart sendiri dan tidak terlalu tergantung kepada restartnya dunia, karena mau tidak mau secara global ini terjadi restarting ekonomi dan peradaban. Nah, kita harus restart sendiri. Syukur ada peluang untuk restart Indonesia. Kalau tidak ya sing jenenge kaum tadi. Jadi malam ini ada tafsir yang memastikan bahwa makyah itu sebuah kaum. Kaum itu pedomannya adalah sangat substansial dan esensial. Sebagaimana dalam Islam dikenal bahwa ada masjid hardware, ya kuwi masjid-masjid kae. Ada masjid yang sifatnya software. Di mana saja engkau bersujud, di situ menjadi masjid yang itu. Nah, makyah saya kira adalah yang kedua itu. Di mana saja kita bermakyah berarti Anda adalah bagian dari teritorial makyah.